Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kesultanan Aceh. Kami dari kelompok 10. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajis Panji Triduantoro, absen 10. Nama saya Rehan Alfa Rizky, absen 30. Nama saya Andi Muhammad Rizky, absen 8. Yang pertama, ada awal mula Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mugyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri. Kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Dayak, Pelir, Pedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mugyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Selanjutnya, yang kedua, letak geografis. Secara geografis, Kesultanan Aceh terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Letak dan kedudukannya, kerajaan Aceh sangat strategis. Di sekitarnya sangat Selat Malaka, dekat dengan jalur pelayaran dan perangan internasional. Dan selanjutnya ada masa kejayaan Kesultanan Aceh. Itu kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang sebagai sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Kejayaan kerajaan Aceh juga didukung dengan letak kerajaan yang strategis di jalur perdagangan internasional pada masa itu, yang tadi disebutkan oleh Rehan. Terus Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat sampai puncak kejayaannya setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta. Pada kekuasaan Sultan Iskandar Muda, Aceh berkembang menjadi kerajaan besar dan menguasai perdagangan. Kerajaan Aceh juga menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Sultan Iskandar Muda melanjutkan perjuangannya ke Aceh dengan melakukan penyerangan terhadap Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya tidak lain adalah supaya dapat menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai wilayah-wilayah penghasil lada. Selanjutnya, kerajaan Aceh pada masa kejayaannya juga memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari Aru, Kadah, Pahang, Perak, dan Indragiri. Yang keempat, ada masa keruntuhannya. Kejayaan yang dimakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam tidak begitu lama. Pada saat itu, hanya Sultan Iskandar Muda saja yang mampu menjalankan pemerintahan di Aceh. Pewaris ataupun pemimpin kesultanan mengalami perpecahan interkerajaan. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh juga dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera pada akhirnya. Kesultanan ini runtuh sejak tahun 1903. Ada peninggalan dari Kesultanan Aceh. Yang pertama ada Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yakni pada 1607 sampai 1636 Masehi. Yang kedua ada Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya.
Yang ketiga ada Banteng Indrapatra. Kata banteng sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pertahanan dalam perang. Terus meriam yang keempat ada meriam Kesultanan Aceh. Dulunya meriam ini menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam untuk bertahan dari penjajah. Ditemukannya di desa Arongan, Kabupaten Aceh Barat. Meriam-meriam tersebut diduga dibuat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Meriam Banten Aceh ini digunakan untuk mempertahankan wilayah mereka dalam serangan para penjajah. Dan selanjutnya ada makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh adalah makam Sultan Iskandar Muda, orang yang sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh. Makam Sultan Iskandar Muda terletak di Kelurahan Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Makam ini berada di komplek Kandang Meweh Gubernur sebelah selatan yang bersebelahan dengan gedung Pandopo Gubernur atau tempat kediaman Gubernur Aceh. Dan selanjutnya ada uang emas Kerapan Aceh. Bentuk dari uang emas ini masih bisa di Tikers lihat di Museum Sejarah di Aceh. Uang emas dulunya bernama Deureuham. Terus penemuan koin emas dirham dalam jumlah besar di Kuala Kruengdai, Gampong Meduati. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 11 November 2013 siang hingga Senin malam ratusan warga terus berdatangan dan beramai-ramai menyusuri aliran Kruengdoi untuk mencari koin kuno itu. Dan selanjutnya yang terakhir ada Hikayat Aceh berupa karya sastra. Hikayat Aceh masih sering digunakan masyarakat setempat untuk melestarikan peninggalan sejarah satu ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.